Salam dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi jemaat sekalian. Marilah kita memuliakan Tuhan melalui ibadah kita saat ini. Dengan penuh kasih diundang kita berdiri. Kita memuji-muji Tuhan Allah, kita bermazmur baginya, kita baca mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 95 ayat 1 sampai 3, 6 sampai 7. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 144, Suara Yesus Kudengar. Suara Yesus kudengar, hai Maria yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus kudengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Mari kita teduh di hadapan Tuhan Allah, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya,
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 54, tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Jemaat Tuhan, bila diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan tadi, maka nyatalah banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Menyadari semua pelanggaran itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Pengakuan dosa ini kita ucapkan dalam doa secara bersama-sama. Ya Allah yang maha kuasa dan maha kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan. Malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kidung Jemaat 25, Ya Allah, Ya Allahku di cahya-Mu. Tersingkap
Jemaat Tuhan, menerima berita anugerahnya, marilah kita berdiri. Kepada sekalian kita diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dengarkanlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru bagi kita yang telah menerima anugerahnya. Roma 6 ayat 12 sampai 14 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 38. Telah kutemukan dasar kuat. Silakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya firman-Nya akan kita baca dan renungkan. Marilah kita mohon pertolongan dari Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak diberitakan di persekutuan yang Engkau ciptakan ini. Kami mohon kepadamu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati dan pikiran serta hidup kami sungguh-sungguh layak, laksana tanah yang baik ditaburi benih firman-Mu. Berkatilah kami melalui firman-Mu saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab bagi kita sekalian terdapat dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan,
dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup umat Tuhan yang dibuang di Babel, baik Israel dari selatan dan juga dari utara, menjadi berita yang sering disampaikan ketika kita membaca dan menjadikan kitab Yesaya sumber bacaan. Saudara-saudara, memang namanya juga pembuangan. Sepintas saja kita sudah dapat memahami dan mengerti ada apa di pembuangan. Tentu hidup tidaklah sama dengan kehidupan normal, kehidupan yang biasa dijalani ketika seseorang terbuang. Di pembuangan saudara-saudara, umat Israel sesungguhnya mengalami kehidupan yang begitu tragis. Multidimensi krisis terjadi, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, mereka sebagai umat, sebagai bangsa yang mengklaim dan terus meyakini diri umat pilihan, sekarang itu dipertanyakan ketika mereka terbuang. Mereka adalah bangsa yang kuat, yang selalu mampu mencegah menghadapi semua tantangan, terutama dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tapi semua kekuatan itu sirna. Mereka selalu punya kekuatan iman ketika bait Allah berdiri teguh dan kokoh di Yerusalem. Yang mereka yakini itu adalah rumah Allah di mana Allah berdiam, memelihara mereka, memberi kekuatan kepada mereka, menjaga bangsa mereka. Bait Allah itu luluh lantak. Kemudian saudara-saudara, ketika pembuangan terjadi, maka semua umat, saudara bersaudara, harus tercerai-berai. Ada yang tinggal, ada yang dibawa ke tempat lain, melarikan diri dan harus dibuang ke Babel. Selanjutnya saudara-saudara, identitas mereka sebagai satu bangsa sekarang kemudian tidak ada lagi. Tidak ada lagi bangsa itu. Karena semua umat yang ada dalam persekutuan sebagai bangsa kini telah tercerai-berai. Demikian juga dengan ibadah mereka. Tidak lagi seperti dulu. Mereka akan datang di bait Allah. Ada imam-imam yang bertugas di sana. Kini imam-imam itu telah tiada. Telah tercerai-berai dan hidup masing-masing. Saudara-saudara, intinya bahwa ketika Yesaya memberi kesaksian bagaimana umat di pembuangan, maka satu hal yang pasti dapat kita pahami dan mengerti, ini adalah hidup yang sungguh sulit untuk dilalui. Umat itu pasti ada dalam tantangan yang berat. Mereka harus menjalani kehidupan tanpa arah. Mereka sedang diambang keputusasaan. Tidak tahu mau buat apa. Mereka sadar sepertinya
mereka akan lenyap sebagai satu bangsa. Tidak ada kekuatan apa-apa yang mereka andalkan. Semua harta benda mereka tidak lagi menjadi milik mereka karena mereka ada di pembuangan. Saudara-saudara, di tengah kehidupan seperti inilah Nabi Yesaya datang memberitakan firman Tuhan dengan bertemakan bagaimana hukuman Allah terjadi dan apa maksud dari hukuman Allah itu, kemudian apa kemudian yang dilakukan Allah, yaitu keselamatan. Jadi inti utama berita Nabi Yesaya adalah hukuman Allah dan penyelamatan dari Allah. Ini semua sesungguhnya bukanlah karena kejamnya Tuhan atas mereka, tetapi ini akibat dari kehidupan mereka yang tidak lagi percaya dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh dosa mereka menerima konsekuensi, terbuang dan menghadapi penderitaan. Umat itu memang sudah berada di ambang keputusasaan. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, mendapat pertolongan dari mana. Saudara-saudara, berita Yesaya menjadi berita penghiburan, penguatan, sekaligus berkat memberitakan masa depan bagi umat yang sedang mengalami penderitaan, mengalami tekanan hidup, dan diambang keputusasaan. Yesaya datang menyampaikan firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Tuhan Allah lah melakukan semuanya. Yesaya mau mengingatkan mereka bagaimana Tuhan yang mereka yakini, yang mereka percayai adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha kuat. Mereka diingatkan bahwa sejak mereka lahir, sejak dalam pertumbuhan, bahkan dalam hidup sehari-hari telah diberitahukan kepada mereka bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tetapi saudara-saudara, keyakinan dan iman ini sepertinya mulai pudar dan mulai goyah karena tekanan hidup. Maka ada satu kesimpulan yang dapat kita temukan dari kehidupan yang tertindas, dari penderitaan yang berat, dari ancaman keputusasaan di tengah kehidupan yang dialami oleh umat Tuhan di Babel. Ada ancaman kehilangan iman. Ini kenyataan saudara-saudara. Tidak sedikit orang yang kemudian melakukan protes kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dengan cara mencari pertolongan, mencari kekuatan dari kuasa-kuasa yang lain tatkala ia mulai jenuh menghadapi penderitaan hidup. Sulit untuk menerima kenyataan yang berat dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan yang terjadi dalam hidup umat yang sedang mengalami kesengsaraan itu, yang terbuang itu ialah mereka menyangka bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan. Hidup mereka tidak diperhatikan Tuhan lagi. Saudara-saudara, inilah yang diprotes oleh Nabi Yesaya. Diingatkan kepada mereka bahwa Tuhan bukan tidak peduli, bukan tidak mampu, tidak melihat mereka. Tetapi seharusnya kehidupan yang terjadi atas mereka mengarahkan mereka untuk menyadari siapa mereka dan apa mereka di hadapan Tuhan Allah. Tidak sulit saudara-saudara untuk mengerti dan memahami apa yang dialami oleh umat Tuhan itu di pembuangan. Oleh beratnya tekanan hidup, beratnya pergumulan yang mereka alami dan hadapi, mereka sudah mulai kehilangan pengharapan, mulai kehilangan iman. Mereka melupakan Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha kuat itu. Tuhan Allah yang membebaskan mereka, Tuhan Allah yang memilih mereka. Itu semua oleh karena keadaan dan kondisi hidup yang berat. Saudara-saudara, Allah maha kuasa. Allah itu maha kuat. Ia tidak menjadi lelah, ia tidak menjadi lesu. Inilah yang diberitakan oleh Nabi Yesaya kepada mereka, sebab Allah adalah Allah yang menjadikan bumi dari ujung ke ujung. Maka adalah keliru. Maka adalah salah kalau umat Tuhan meragukan kuasa dan kekuatan Tuhan mereka. Tuhan Allah tidak pernah lelah, tidak pernah menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga dalam keadaan hidup yang berat, penuh pergumulan dan tantangan.
umat Tuhan harusnya setia untuk menantikan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat itu. Tapi saudara-saudara, tantangan untuk menjadi setia itu acap kali datang dari beratnya tekanan hidup yang terjadi atas kita. Kalau melalui bacaan ini, kita sekalian mendengar dan merenungkan kehidupan yang berat, kehidupan yang penuh bayang-bayang keraguan akan masa depan, kehidupan yang porak-poranda, kehidupan yang penuh ancaman, kehilangan arah dalam pengalaman umat Tuhan di pembuangan. Maka berita ini hendak membawa kita sekalian merenungkan kehidupan kita saat ini. Apa yang terjadi dan kita alami di zaman ini. Apa yang menerpa kita di kehidupan yang seharusnya menjadi kehidupan yang penuh harapan. Tidak sedikit orang percaya yang harus terpisah dari keluarganya, harus terbuang dari kumpulannya, terutama oleh pandemi COVID-19. Tidak sedikit dari kita yang kemudian enggan datang beribadah, harus memisahkan diri dalam peribadatan, diimbau untuk tidak beribadah di bait Tuhan oleh kerentanan terpapar COVID-19. Demikian pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak sedikit yang diterpa badai perekonomian, tidak sedikit yang dihantui keraguan dan kegelisahan. Tidak sedikit yang khawatir akan masa depan. Bahkan ada kemudian yang tidak peduli lagi kehidupan yang akan datang. Jalani saja hidup ini apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak ada yang berbeda dalam kehidupan orang ketika berada dalam keraguan-raguan. Saudara-saudara, semua ini bisa menjadi ancaman bagi kehidupan beriman, sebagaimana dialami oleh umat Tuhan di pembuangan. Maka melalui berita Nabi Yesaya ini, kepada kita sekalian, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita bagaimana hidup di dalam menjalani segala hal, kita tetap setia. Kita diingatkan bahwa kita sudah percaya sejak semula. Tuhan Allah itu adalah Maha Kuasa dan Maha Kuat. Dia pencipta. Dia tidak menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu. Dia selalu mampu melihat kita. Kita tidak pernah tersembunyi dari pandangannya dan perhatiannya. Karena itu saudara-saudara, saya mengingatkan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan niscaya mendapat kekuatan baru. Dan orang-orang yang menantikan Tuhan akan laksana Raja Wali yang terbang tinggi. Dia menembus badai. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa hanya orang yang menyadari dirinya lah yang dapat berserah kepada Tuhannya. Kalau orang tidak menyadari dirinya, jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi orang akan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa hanya orang yang menyadari ketidakmampuannya, keterbatasannya menghadapi perkara hidup yang akan menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Kalau orang masih merasa menganggap dirinya mampu, tidak butuh Tuhan, maka dia tidak akan pernah menggantungkan harapan itu kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini menyapa kita sekalian, memberkati kita bahwa Tuhan sesungguhnya selalu menantikan kita untuk datang kepadanya, membuka hidup supaya dia datang kepada kita. Dan kedatangan Tuhan dalam penantian setiap orang yang beriman adalah membawa kekuatan yang baru. Saudara-saudara, hanya bermodalkan kekuatan Tuhan setiap pribadi, setiap orang dijamin hidupnya akan mampu menghadapi badai kehidupan ini. Kalau Nabi Yesaya dalam bacaan kita memberikan pernyataan bahwa orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa artinya? Orang yang mendapat kekuatan yang baru akan laksana burung Raja Wali yang naik terbang. Saudara-saudara, burung Raja Wali memiliki satu ciri khas. Dia tidak akan pernah terbang di kerendahan. Dia akan menghadapi badai yang begitu berat. Setinggi mungkin dia akan terbang. Dan di atas perjuangan itu,
Dia akan terus memberikan semua kekuatannya dan berupaya menembus angin badai itu. Apa yang dia tuju? Dia mau menari di atas badai. Kalau dia sudah tembus badai, dia akan dengan ringan dan enteng, dia akan mengendalikan kehidupan itu walaupun dia di atas badai. Saudara-saudara, seperti itulah orang yang menantikan Tuhan menerima kekuatan baru di kehidupan ini. Sadar atau tidak, saudara-saudara, sesungguhnya kita tidak mampu menghadapi segala tantangan, segala bentuk kondisi keadaan hidup. Kita butuh pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang kemudian khawatir, ragu akan masa depan. Anak-anak kita bagaimana nanti ke depan? Bagaimana hidup keluarga kita ke depan? Bagaimana keberadaan kita sehari-hari? Bagaimana kemudian damai mulai, kasih sayang mulai terkikis. Saudara-saudara, kita terancam pada keputusasaan, tapi yang lebih tragis, ancaman datang kepada orang yang demikian meragukan kuasa Tuhan. Apalagi kemudian tidak percaya atas dan segala kuasa Tuhan. Tuhanlah yang maha kuasa dan maha kuat. Memang pengertiannya tidak dapat kita pahami, tetapi Dia tidak pernah terbatas. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita? Bagaimanapun dan seperti apapun kondisi hidup kita hari ini, bagaimana kehidupan kita berhadapan dengan beratnya tantangan, pergumulan dalam hidup rumah tangga kita, pribadi kita, pekerjaan kita, karir dan masa depan kita. Ingatlah saudara-saudara, hanya orang yang menantikan Tuhan yang akan mendapat kekuatan baru. Tapi tahukah saudara-saudara, menanti bukanlah pekerjaan yang mudah. Menanti bukanlah pekerjaan yang menyenangkan. Tapi satu hal yang mau diingat, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya, kekuatan baru akan diberi kepada orang yang menantikannya. Naiklah, terbang tinggi, laksana Raja Wali, supaya saudara menari di atas badai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dengan penuh sukacita bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Marilah kita dengan sukacita iman
memberi persembahan kepada Tuhan Allah. Ingat dan dengarlah firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kidung Jemaat 335, manusia yang meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Di dalam doa kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini. Kuduskanlah ya Tuhan, agar layak dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Kidung Jemaat 337, baitnya yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah kepada Tuhan kita sampaikan segala keberadaan kita, karena sesungguhnya hanya pada Dialah kekuatan tersedia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, oleh kasih karunia-Mu kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu. Firman Tuhan menjadi bagian kami. Sungguh kami diberkati. Kami diarahkan untuk hidup benar di hadapan-Mu dengan menantikan Engkau dengan setia. Kami percaya kekuatan baru hanya ada pada-Mu, dan itu Engkau anugerahkan kepada setiap orang yang menantikan-Mu. Ajar kami untuk menyadari kami yang terbatas. Ajar kami untuk menyadari bahwa sungguh kami ini adalah buatan Tuhan. Kami manusia lemah. Kami tidak mampu menghadapi kehidupan ini sendirian dan dengan kekuatan kami. Maka kami datang Tuhan, membuka hidup untuk Engkau beri anugerah dan kekuatan. Engkau Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, Engkau Pencipta. Engkau berdaulat atas segala kehidupan di dunia ini. Engkau berdaulat atas hidup kami. Ajar kami di tengah keadaan hidup yang berat,
di tengah kami terbuang, di tengah kami gelisah dan khawatir akan masa depan, supaya kami terus setia kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kami tidak pernah tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih, yang memberi perhatian kepada kami, merancang kami pada damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, hari-hari boleh kami lewati dengan berbagai pengalaman. Kami yang berduka, kami yang berbeban berat, Engkau telah tolong hibur dan beri kelegaan. Kami yang letih lesu, Engkau telah beri kekuatan. Kami yang khawatir akan hari-hari hidup ini, telah Engkau beri kepastian. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami tetap menggantungkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena sesungguhnya hari-hari hidup, demikian masa depan yang ada di benak kami, sungguh Tuhan ada di tangan-Mu. Persiapkan kami tetap untuk setia, menantikan Engkau supaya kami laksana Raja Wali menembus badai dan menari di atasnya. Kami mohon ya Tuhan Allah, jemaat-Mu dalam persekutuan rumah tangga mereka masing-masing, Engkau akan tolong supaya diarahkan hidup dalam damai dan kasih sayang. Diarahkan hidup berpengharapan dan terus teguh beriman. Engkau berkati anak-anak kami dari anak balita, anak-anak kami dalam pendidikan mereka di sekolah. Demikian juga anak-anak kami yang sedang meniti karir, meraih masa depan. Engkau bimbing mereka untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama mereka menjalani kehidupan, melewati segala badai kehidupan ini. Bapa di sorga, demikian juga setiap pribadi dalam rumah tangga, suami istri dalam peran tugas tanggung jawab, dalam pekerjaan mereka masing-masing, di tengah kehidupan persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan hadirkan damai-Mu, beri kekuatan, perhatikan kami, supaya sungguh oleh kekuatan dari-Mu kami akan menjadi orang yang tetap kuat, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu ketika kami berlari dan berjalan. Ya Allah Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang menikmati sukacita karena ketambahan usia. Tolong mereka supaya terus mengarahkan dan menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Berkati orang-orang tua kami, beri kekuatan kesembuhan mereka yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh di masa tua. Berkati keluarga mereka dikuatkan untuk memberi pendampingan, perawatan dan kasih sayang. Demikian juga Tuhan saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan di rumah. Tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk tertumpang menjamah mereka agar kuasa kesembuhan mengalir. Terjadilah itu sebab Engkau Allah yang sungguh luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tolong ya Tuhan Allah, saudara-saudara kami yang sedang berduka cita Engkau hiburkan, yang sedang menikmati kasih karunia-Mu diwarnai sukacita Engkau lengkapi, syukur mereka Engkau sempurnakan. Semua kami majelis jemaat, perangkat pelayanan di jemaat GPD Koinonia Palu berserah kepada Tuhan agar Tuhan yang menolong kami, memberkati kami dan memberi kami kekuatan yang baru menjalani segala tugas panggilan dan pelayanan ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh beratnya hidup akibat bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir, bahkan oleh pandemi COVID-19 harus berduka. Tuhan hiburkanlah mereka dengan cara-Mu sendiri, karena sungguh cara Tuhan luar biasa dan perbuatan Tuhan itu sempurna akan terjadi atas saudara-saudara kami. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati pelayan-pelayan-Mu dalam segala bidang sendi kehidupan, aparatur negara, TNI Polri, para medis. Tuhan akan beri hikmat, Engkau yang akan berkuasa untuk membuat kami menjadi orang yang terus hidup setia di dalam kekuatan-Mu. Kami akan menjalani hidup yang penuh tantangan ini Tuhan, penuh dengan segala bentuk pertanyaan, senantiasa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kami menantikan Engkau ya Tuhan Allah atas segala hal yang terjadi di hidup kami,
supaya kekuatan baru menjadi bagian kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan Allah, kita nyanyikan pujian 341 Kidung Jemaat, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hidup kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk dalam saat teduh, mari dalam hati masing-masing kita sampaikan doa pribadi kita kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kami ucapkan selamat hari Minggu. Teruslah menantikan Tuhan supaya kekuatan baru menjadi bagian kita. Laksana Raja Wali kita akan menari di atas badai. Tuhan Yesus memberkati.